Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abi Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh akhrajan nas min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. A'adani Allah wa iyyakum min syarriha amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya, makhluk manapun, manusia manapun tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat terbesar adalah nikmat kesehatan dan hidayah. Ketika kita diberi kesehatan, waktu luang, serta hidayah menghadiri majelis-majelis ilmu. Salah satunya majelis ilmu kisah. Insyaallah ta'ala sekitar 1 jam atau 45 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema yang berbobot insyaallah ta'ala. Sebuah tema yang insyaallah ta'ala kita akan mengalaminya selaku seorang mukmin muslim yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia menuju jalan yang istiqomah ini insyaallah ta'ala. Adalah tema atau pengajian yang berjudul sifat-sifat seorang muslih, yang tentunya balutannya Al-Quran dan Sunnah, barometernya Kitabullah, yang tidak ada kebatilan di sana sedikit pun, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang suci. Sifat-sifat seorang muslih. Ya. Mungkin selama ini kita sering mendengar karakter seorang soleh. Ya. Ya. Tapi sebenarnya di sana ada tema yang lebih agung, yaitu hendaknya kita jangan hanya mencukupkan soleh saja, tapi harusnya muslih. Bedanya apa? Ya, bentene nopo? Kalau orang soleh saja, apalagi namanya saja, terus soleh, itu hanya bermaslahat, manfaatnya ditelan dia sendiri, hanya kembali kepada dia sendiri. Tapi kalau muslih, bukan hanya namanya Pak Muslih atau Bu Muslihah kalau ada, mohon maaf, tapi maksudnya dia bermanfaat untuk dia sendiri, ya, manfaat Islamnya kembali kepada dia dan orang lain, ya, kembali kepada dia dan orang lain. Nah, itu bedanya. Dan muslih ini, adanya muslih di suatu daerah, Magetan atau sekitarnya, atau daerah manapun di bumi ini, menyebabkan Allah tidak mengadab suatu kaum, walaupun banyak maksiat, ya, walaupun banyak maksiatnya. Karena Allah tidak mengadab suatu kaum, syaratnya ada 3. Ada 3 syarat supados kita sedaya tidak diturunkan oleh Allah azab. Ya. Yang pertama adalah adanya nabi. Ya. Adanya
Rasulullah SAW. Dan ini sudah selesai, sudah rampung, nggak ada Rasul. Yang kedua, orang-orang di situ pada bertaubat, istighfar. Kemudian yang ketiga, ada muslih. Bukan hanya sekedar namanya Pak Muslih, tapi memang orangnya memperbaiki diri dan orang lain. Dalilnya dua ayat. Ayat pertama, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di kalangan mereka. Nah, yang pertama sudah selesai. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua pada ayat tadi, selama mereka masih istighfar, walaupun maksiat kemudian langsung istighfar bertobat, maka tidak jadi diazab suatu daerah tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah ada orang muslih. Walaupun mayoritas atau banyak orang yang masih toleh, alias banyak maksiat di situ. Yaitu ayat yang kedua adalah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah sekali-kali Rabbmu menghancurkan, membinasakan suatu kaum sedangkan di sana masih ada orang muslih. Di sini Allah enggak berkata salihun, ya. Artinya ketika ada orang soleh banyak tapi mereka mendiamkan saja kemaksiatan di situ, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sedikit dari ulama kontemporer ketika mengomentari kejadian tsunami tahun berapa nih, Pak? 2004. Ya, atau 2006 sekitar itu ya. Awal-awal pemerintahan baru ketika itu. Masih ingat sekali. Diuji dengan kejadian tersebut. Banyak pengamat dari kalangan ulama baik dalam negeri atau mancanegara, salah satunya adalah Syekh Khalid Rashid hafizahullah azza wa jalla, dan beliau langsung datang ke sana langsung mengambil kesimpulan, yaitu di sana banyak maksiat tapi tidak ada pengingkaran. Banyak maksiat, banyak juga orang soleh sebenarnya, bahkan disebut Serambi Mekah. Pertama kali Islam masuk lewat daerah tersebut, tapi tidak ada islah, tidak ada orang-orang muslih yang nahi mungkar, maka turunlah azabullah itu. Makanya ini penting sekali, Pak. Monggo kita sarang-sarang supados Magetan ini masih tetap mitra. Magetan indah, tertib, rapi dan aman, ya, supaya pelang di samping alun-alun itu tetap terpantang di situ. Ya, karena nanti kalau ada musibah yang besar, nanti kan itu udah layak, Pak. Amannya dihilangkan, mungkin mit gitu aja ya. Mit A-nya nanti dihilangkan, amannya udah gak aman. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan orang soleh tapi gak muslih. Ya. Tapi kalau maksiat itu memang sulit dihindari, ya. Karena mayoritas itu orang itu fasik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita sikap seorang yang tidak termasuk mereka yang bermaksiat. Maka jangan didiamkan. Minimal ada perwakilan dari jamaah kisah. Ya. Siapa nih? Insya Allah Pak Mas Rahim siap ya. Minimal ada satu orang atau Mas Wali ya. Ya. Atau mungkin yang masih sepuh, masih semangat ini. Nah itu lebih bagus. Ya. Dan ketika nahi mungkar tidak harus langsung dengan kekerasan. Ya. Walaupun ketika dia punya kekuatan boleh saja. Ya. Tapi kalau dia tidak berani atau madharatnya lebih besar, maka boleh dengan lisan, dengan lemah lembut. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Musa dengan Nabi Harun terhadap Firaun. Ya. Jadi saya ulangi lagi, tema pada malam yang berbahagia yang sedikit rintik nih, ya, syahdu, yaitu sifat-sifat orang itu disebut muslih, yaitu sifat-sifat orang muslih. Bagaimana seharusnya dia, ya, berhias dengan sifat-sifat ini. Ya. Dalilnya banyak sekali, baik secara eksplisit atau implisit, baik yang secara tegas atau secara diambil kesimpulan. Ya, ayatnya banyak sekali dan ada beberapa hadis yang kita paparkan. Mudah-mudahan
di kesempatan yang singkat ini tercukupi ya. Tercukupi insyaallah taala. Monggo, siap nggih niki? Bismillah. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka tunggulah akan datang sebuah kaum, ya, sebuah kaum yang Allah gantikan dengan mereka. Sifatnya apa? Sifat pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, jadi sifat pertama adalah Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti poin pertama adalah mereka punya sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Sebagaimana kita mencintai orang tua kita yang dari kecil kita dilahirkan, dibesarkan, dibiayai. Jenengan modal napa, Pak? Kecil itu? Nangis. Modal nangis saja. Langsung dikasih permen, dikasih makanan dan seterusnya. Bayangkan. Siapa yang menggerakkan hati orang tua itu? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, kita mencintai orang tua, bahkan mencintai orang tua itu suatu fitrah, tidak butuh agama. Ya, tidak butuh agama. Orang-orang di luar sana non-muslim itu juga mencintai orang tua karena ada jasa besar. Nah, berarti sebagaimana jasa orang tua terhadap kita, jasa Allah jauh lebih besar kepada kita. Kita diciptakan, tidak ada modal sedikit pun dari kun fayakun. Kemudian lebih dari itu, kita diberi hidayah. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in tsumma hada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun menanyakan Musa, "Rabbmu itu kayak apa?" Yaitu Rabb kami yang memberi segala sesuatu yang dunia ini luar biasa banyaknya. Tsumma hada, ini yang lebih penting. Yaitu kemudian Allah menunjuki. Ya. Bukan hanya sekedar Allah menciptakan kemudian dibiarkan, tapi Allah menciptakan kemudian dikasih petunjuk. Kurang enak nopo nih, Pak? Kurang enak nopo ya? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama. Seorang yang muslim harus mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga konsekuensinya muslim tadi akan mencintai produk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai hukum-hukum yang Allah turunkan. Ya. Hukum-hukum yang Allah turunkan lewat wahyu Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Tapi ingat, kalamullah itu bukan makhluk. Tapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mengerjakan, amal-amal soleh itu adalah makhluk yang kita harus kerjakan. Sebagaimana kita mencintai Allah, kita harus mencintai ya sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu seorang muslim, seorang yang nahi mungkar, mengajak kebaikan juga, makan bersemangat. Tapi kalau jenengan boten seneng, Pak, semangat boten, aras-arasen, males karena dasarnya tidak suka. Sifat yang kedua, lanjutan ayatnya ya. Adzillatin 'alal mu'minin. Berlemah lembut kepada sesama mukmin. Nah, sifat yang kedua, seorang muslim adalah berlemah lembut kepada sesama mukmin. Selama dia mukmin, baik dari suku manapun, saya akan berlemah lembut kepada dia. Nah, itu sifat seorang muslim. Ya. Jangan dibalik, kepada musuh berlemah lembut, kepada sesama mukmin keras, kenceng-kencengan, otot-ototan. Ya, ini kebalik. Ya. Adzillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin. Jadi di samping dia berlemah lembut sesama mukmin dan tegas kepada orang kafir. Tegas ya. Ada kalanya mereka harus dikerasi ya. Tapi secara umum seseorang harus bersifat tegas dan juga keras pada tempatnya. Ya. Ketika mereka ngajak perang, ayo perang. Ya. Jangan malah loyo gitu kan ya. Jangan malah sebaliknya, kaum mukminin yang tidak ngajak perang malah diperangi. Pengajian dibubarkan,
dengan tidak ada alasan ilmiah dan sebagainya. Nah, ini kan termasuk keras terhadap orang mukmin, sedangkan orang kafir dijaga, dilemah lembuti, didekati. Nah, ini kan kebalik. Ya, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ini. Kemudian sifat selanjutnya, ini saya tidak menulis urutan sifatnya, Pak ya, jenengan yang mencatat di benak atau di tulisan silahkan. Ya. Karena di depan saya hanya ada dalil, ya, tidak ada urutan sistematis. Sifat selanjutnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Ya. Kalau ada orang kafir yang datang di Indonesia contohnya, maka jangan takut, jangan malah kabur. Fardu ain. Bahkan seorang istri tidak perlu izin ke suaminya. Seorang anak tidak perlu izin ke orang tuanya ketika ada musuh di hadapan kita. Jangan kabur, yujahiduna fi sabilillah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain adalah ketika amir pemerintah mengutus jenengan ke Palestina misalnya, itu wajib juga. Jangan banyak alasan. Ya, selama jenengan sehat, ya, jangan banyak alasan. Wah, nanti kalau istri saya jadi janda gimana? Nikah sama siapa? Jangan khawatir. Ya, jenengan insya Allah ketika syahid, ikhlas lillahi ta'ala, dapat yang, ya, itu jawaban jenengan. Dapat bidadari insya Allah ta'ala. Dijemput bidadari insya Allah ta'ala. Bukan hanya satu, tapi 72. 72. Ya. Iya. Sebagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya seorang yang mati syahid itu mendapatkan 72 istri. Gitu. Ya, di sini ibu-ibu yang di samping mendengar, ya, dengar Bu, ya, berarti ibu di sini jangan kemudian iri, dengki, tapi harus malah menjadi motivasi, ya, supados jenengan menjadi ratunya di antara 72 itu, ya, luar biasa ini, ya, menjadi ratu dari 72 berarti yang paling menawan, paling cantik dan seterusnya, yang paling dihormati suami tadi. Ya, amin, insyaallah ta'ala. Siapa ya? Saya berangkat sekarang, masih hujan itu alasannya. Insyaallah ta'ala, ya, mudah-mudahan kita diberi mati syahid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mati syahid itu pilihan. Bahkan ada dalam suatu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal tapi belum pernah berjihad fisabilillah dan juga tidak pernah terdetik dalam hatinya untuk ingin berjihad fisabilillah, mati dalam keadaan itu, maka matinya dalam keadaan mati dari satu cabang dari cabang kemunafikan. Nah, ini kan ngeri ya. Artinya dia seakan-akan tidak peduli dengan urusan kaum mukminin. Dan salah satu urusan terbesar zaman ini dan sejak dulu adalah mengusir penjajah itu bukan dengan diplomasi, itu kan nggak ada memecahkan masalah, harus dengan senjata. Sebagaimana mereka mencaplok negeri kaum muslimin dengan kekuatan, maka harus adil, mengusirnya harus dengan kekuatan. Kalau dengan fulus, dengan uang kan mereka lebih kaya. Dengan diplomasi mereka menganggap omong kosong gitu kan. Maka harus dengan kekuatan juga. Dan ini sesuai fitrah. Sesuai fitrah. Ketika hewan kijang misalnya diserang musuh, ya, lari Pak ya. Maksudnya dia pasti dengan fitrahnya akan melawan ketika mampu. Ya. Bukan kemudian nyoh makanan gitu kan ya. Silahkan anakku saja saya kasihkan. Ya. Jadi fitrah hewan ketika diserang dia akan menyerang. Dan manusia itu lebih berakal dari hewan, yaitu ketika diserang juga dia yang duluan seperti itu kan, ya, itu yang terjadi sekarang. Makanya mayoritas dari mereka ketika meneriakkan ayo diplomasi dengan lemah lembut, kalau kekerasan itu teroris, dan mereka yang duluan jadi teroris berarti ketika menyerang duluan. Ini kan sungguh luar biasa ya, sungguh pembahasan yang penting sekali yang banyak dari mereka tidak sadar akan hal ini. Kemudian sifat yang selanjutnya la yakhafuna laumat laim. Nah, ini di ayat terakhir di sini, di penggalan ayat terakhir ini Allah berfirman, sifat dari mereka adalah tidak takut dari celaan orang yang mencela. Ketika jenengan ngajak sholat
ayo sholat. Ketika jenengan ngajak ngaji, ayo ngaji. Kemudian malah diejek, ya, ngaji oleh opo, gitu kan ya. Oleh sego Pak ya. Nah itu bukan tujuan utama. Ngaji kita adalah mencari ya, pahala, mencari ilmu. Ada menu atau tidak, berangkat bismillah. Kalau ada menu, luwih semangat, tidak masalah. Ya, Rasul saja kadang menggabungkan, menautkan hati-hati seorang itu dengan harta. Ya, terutama yang baru masuk Islam, terutama yang imannya lemah, itu tidak masalah ya. Jadi harta ini tidak boleh kita celah secara mutlak, harus pada tempatnya. Ya. Jadi yang terakhir ini di ayat ini adalah dia tidak takut dari celaan orang. Ya. Kalau jenengan ngajak pengajian ditolak pertama kali, itu terus ya. Sampai jenengan bosan atau dia yang bosan, terus diajak gitu ya, di WA atau ketemu langsung. Itu insya Allah pahalanya jenengan dapat. Ya. Ketika orang yang sukses jenengan ajak tadi mengamalkan konten dari pengajian, jenengan dapat pahalanya, kan enak nih Pak. Passive income. Ya. Ketika teman jenengan mengamalkan dan mengajarkan ke anak-anaknya, ke orang lain, terus jenengan mengalir itu. Dalilnya apa? Rasul bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang mengamalkan tadi. Ya, luar biasa ya. Jadi insya Allah hari ini, setelah hari ini, masing-masing berusaha ya, mengajak baik lewat HP, meng-share kajian dan sebagainya. Lanjut nih, bismillah ya. Bapak, ibu-ibu, azani wa azakumullah yang semoga Allah rahmati. Sifat yang selanjutnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 26. Allah berfirman, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Ya. Jadi sebaik-baik yang engkau jadikan pekerja adalah yang kuat dan terpercaya, yang amanah. Jadi di sini langsung ada dua sifat, kuat dan amanah, atau kuat yang amanah, Pak. Dua sifat digabungkan jadi satu. Dia mempunyai sifat yang kuat dan amanah. Kenapa? Salah satu sebabnya seseorang muslih itu membawa risalah Nabi, harus amanah. Seorang muslih sering diberi amanah, harus dikembalikan kepada yang punya, ketika itu harta misalnya. Ya. Seperti amanahnya Nabi Yusuf di surat Yusuf, ya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Ya. Jadikan aku menjadi bendahara. Ya. Kenapa? Karena saya itu amanah, menjaga, hafid amin, alim, yaitu mengetahui. Ya, hafidun alim, dia amanah, bisa menjaga apa yang dibebankan kepada dia dan juga mengetahui. Ya. Jadi sifat ini sudah dicontohkan Nabi sejak dulu, Pak, yaitu terpercaya. Ya. Dan Rasulullah juga yang terpercaya. Kemudian dalil selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 247. Allah berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Ketika mensifati sinten? Talut. Ketika mensifati Talut. Ya. Seorang raja di zaman Nabi Daud kecil. Ya. Orang-orang Yahudi pada iri, kok dia miskin gitu kan ya. Bukan orang terpandang. Ya. Orang yang tidak dilihat banyak orang, tapi kok dijadikan raja ini. Kan aneh itu, Pak. Padahal, ini kata mereka ya, padahal mereka yang minta sendiri kepada Nabi mereka, tolong kirimkan kami ya raja, Malika. Ya. Tapi setelah dikirim raja, ya diutus raja ini, Talut, ya, maka mereka menolak. Ini sifatnya orang Yahudi itu seperti itu. Ya, tidak mudah taat, sulit sekali taat. Seringnya ngeyel. Ya. Kemudian Allah bantah ya, ketika mereka ya, meremehkan raja tadi, kok dari kalangan miskin, dari kalangan kurang terpandang. Ya. Kemudian Allah beritahu ini, yang artinya ayat tadi, Pak, sesungguhnya Allah pilih mereka atas kalian karena
Ya. Allah beri kelebihan bastotan, kelebihan fil ilmi wal jism, yaitu ilmu dan fisik. Ya, berarti fisik ini masuk ke kekuatan tadi, Pak. Kemudian ilmu, nah ini lebih penting juga, ya. Fil ilmi wal jism. Berarti seorang muslih di samping fisiknya kuat, kegerimisan sedikit nggak mudah flu, Pak, ya. Ya. Kegerimisan sedikit tidak mudah tepar, kemudian ya tidak masalah lah ketika kita ya, punya sedikit kelemahan fisik, tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengislah. Artinya apa? Ketika kita punya kelemahan, kita berusaha berobat misalnya, berusaha mencari tibu nabawi, madu dan semisalnya gitu ya. Jadi semua orang itu bisa sakit, tapi masalahnya ketika bagaimana kita bisa mempertebal kekebalan tubuh gitu ya. Kemudian ilmu, Pak, di samping kuat fisik juga ilmunya dikuatkan. Ilmunya dikuatkan. Jadi dengan kuat fisik kemudian mengajak, salah. Kontennya salah. Ya. Ayo sholat. Ya. Padahal dia lagi haid misalnya. Ayo sholat, kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka dan sebagainya. Dan dia nggak paham bahwasanya yang diajak tadi haram sholat karena sedang haid, istri jenengan misalnya. Ini kan karena kerdilnya ilmu, tapi terlalu semangat dalam mengajak kebaikan. Nah ini penting sekali. Apalagi ketika istrinya ya, tidak paham juga, ini tambah parah. Ya. Ketika ya, ayo sholat gitu, padahal dia lagi diharamkan sholat. Kok kamu makan? Padahal siang-siang Ramadan. Jawabannya istrinya karena kata Ustadz itu apa? Dilarang puasa orang yang sedang haid. Kemudian suaminya karena saking semangatnya tetap memaksa dia untuk berpuasa. Ini kan karena kurangnya ilmu. Berarti seorang muslim harus punya sifat ilmu, belajar dulu, ngaji dulu dikisah, kemudian baru mengislah, baru mengajak orang lain. Kemudian ada poin penting pas permasalahan ilmu, seorang dai ini tidak harus menguasai seluruh materi, menguasai seluruh bab, Pak. Tergantung jenengan mau ngajak apa. Ketika jenengan mau ngajak satu permasalahan, cukup itu aja dulu sementara yang jenengan harus ketahui. Ya. Contohnya ketika jenengan ingin mengajak zakat mal, zakat pertanian, karena banyak dari kita seorang petani, maka minimal jenengan tahu hukumnya dulu. Oh ini wajib, kapan harus dikeluarkan, syarat-syaratnya, batas nisabnya bagaimana, ya. Kemudian kapan harus dikeluarkan, minimal seperti itu. Ketika ditanya seorang yang mat'u tadi, jenengan bisa menjelaskan. Kemudian selanjutnya, ini penting sekali, boleh sedikit bersandar ya. Ketika jenengan sudah berilmu, Allah beri kekuatan fisik, alhamdulillah ya. Apalagi juga harta. Kemudian jenengan sudah praktek berdakwah di luar, mengajak kebaikan atau melarang kemungkaran, otomatis apa konsekuensi ini? Mendapatkan celaan, mendapatkan pengingkaran, baik secara lisan dicemooh atau secara fisik. Pernah alami, Pak? Atau sering malahan? Sering ya, alhamdulillah ya. Jangan bersedih, karena itu profesi pokok dari para rasul dan nabi. Profesi para nabi ini mulia profesi ini, Pak. Yaitu mengajak kebaikan. Rasul dicela, kadang dilempari kotoran, bahkan diancam mau dibunuh. Jadi jangan berkecil hati, malah seneng. Tapi kok selama seumur hidup nggak pernah ada ancaman adem ayem ketika menghadapi orang-orang jahat itu, berarti ini dipertanyakan. Ya, khawatir dia bagian dari mereka, gitu kan ya. Nah ini hati-hati. Ketika hidup di kalangan orang-orang jahat, berbuat maksiat, kok adem ayem? Ya, ini nahi mungkar atau nyambi mungkar sebenarnya. Ini hati-hati di sini. Ya. Padahal para rasul, para nabi, mayoritas dari mereka mendapatkan pengingkaran dari kaumnya. Tidak sedikit dari mereka dibunuh. Nabi Zakaria digergaji, bayangkan. Ketika sembunyi di dalam pohon, ya, kemudian ada setan yang ngasih tahu ini, ya, tanda-tandanya dia di situ, bunuhlah. Ya, jadi jangan berkecil hati, Pak.
Ketika jenengan mengajak kebaikan, insya Allah Ta'ala jenengan akan mendapatkan kemenangan minimal di akhirat. Kalau di dunia belum mendapatkan, yaitu sebuah surga yang di sana banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita bayangkan saking besarnya. Dalilnya apa? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Di akhir ayat tadi Allah berfirman mensifati mereka yang sukses, yaitu saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kenapa Allah sebut kesabaran di sini? Kenapa nggak cukup hanya kebaikan saja, ngajak-ngajak kebaikan? Tapi kok kenapa ayo saling sabar? Kenapa? Karena konsekuensi akibat dari ngajak kebaikan ini akan ada penentangan, akan ada bahaya yang datang. Kita harus sabar. Ya. Bahaya yang mengancam dari orang yang diajak tadi. Ini rahasia dari surat Al-Asr. Mari kita mentadaburi. Selama ini mungkin kita sering baca karena ayatnya pendek, Pak ya. Cepat selesai sholat. Tapi mungkin jarang mentadaburi secara mendalam sehingga kurang khusyuk sholatnya. Ya. Yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ketika mensifati orang-orang yang sukses itu mereka saling mengajak kebaikan dan juga kesabaran. Ya. Kenapa kesabaran ini? Kok enggak yang lain? Mensyukuri misalnya, karena yang ngajak kebaikan biasanya secara umum mendapatkan penentangan musibah, ya, baik secara fisik atau non fisik, baik dirinya atau keluarganya atau hartanya mungkin dirampas, keluarganya diancam dan sebagainya. Berarti harus sabar. Ya. Dalil yang lainnya selain surat Al-Asr, Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastaqanu wallahu yuhibbus sabirin. Di ayat ini Allah ngasih tahu betapa banyak adalah di sana ada nabi yang berjihad, ya, dan bersama sekelompok orang, ya, menyerukan kebaikan. Kemudian fama wahanu lima asobahum, mereka tidak merasa hina apa yang mereka alami. Orang yang di jalan Allah mesti ada akibatnya. Kalau di jalan Allah berjihad fisabilillah, berdakwah, belajar, kok adem ayem di bawah AC terus misalnya, kok nyaman-nyaman saja, tidak ada kesakitan di situ, maka itu bukan jalan para nabi. Artinya minimal jenengan sekali seumur hidup ketika ngajak kepada orang yang buruk itu mesti mendapatkan sesuatu yang tidak enak, ya Pak ya. Tapi mereka Allah sifati tidak merasa hina. Lima asobahum fisabilillah, ketika mendapatkan atau terhadap apa-apa yang mereka alami dari musibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'ufu, dan juga tidak merasa lemah, ya. Jadi dia juga merasa lemah. Jadi itu Pak ya, jadi ketika kita berdakwah nanti di luar, dan insya Allah ini ke depan akan menjadi da'i, atau insya Allah malah sudah ya Pak ya. Minimal ketika jenengan belum berani ke masyarakat, ke dalam lingkungan keluarga dulu. Jangan sampai keluarga kita biarkan, haram nih kok kita biarkan. Allah berfirman di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan ketika berdakwah, dari kalangan keluarga dulu, istrinya dulu, kemudian yang terdekat lainnya, saudara. Kemudian ketika sudah kuat, baru keluar. Ya. Tapi kok keluarga ini kok nggak manut-manut dari dulu? Apa kemudian kita nggak perlu keluar? Tidak seperti itu. Ya. Jadi ketika jenengan sudah cukup, sebagaimana pertanyaan Pak Agung kemarin ya, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin di keluarga kok tidak bisa, itu udah hidayah di tangan Allah. Ya, jangan kemudian menunggu kemudian tidak berdakwah keluar. Ya. Kemudian mengajak sanak keluarga, masyarakat di masjid sekitar, ya, bisa berdakwah dengan
lisan atau dengan perbuatan. Kalau jenengan mungkin secara lisan sebagian dari kita kaku, Pak ya. Padahal dia bisa ngomong, lancar gitu ya. Tapi ketika ngajak itu kaku gitu ya. Kadang malah diejek. Ya, kamu kok nggak fasih baca Qur'annya, misalnya gitu. Kamu kok perkataannya tidak lancar gitu. Maka jenengan bisa itu berdakwah dengan cara yang lain, yaitu ngajak ngaji gitu ya. Ngajak ngaji. Saya nggak bisa ngomong, tapi di Ustadz kajian kisah bisa ngomong misalnya, Ustadz Zuhair gitu kan ya. Kalau saya pengganti saja di sini. Atau dengan cara dakwah dengan cara perbuatan. Jenengan baiki orang itu, disilaturahimi, diziarahi, kalau perlu dibawahi oleh-oleh, ya semampunya, tidak harus mahal. Kalau dia suka permen, bawain permen, Pak. Jenengan lihat dulu yang jenengan dakwahi ini, preman contohnya. Kadang mereka itu kalau dikerasi malah seneng, Pak. Ya rahmukallah, semoga disembuhkan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kalau mereka yang wataknya keras, kalau kita kerasi kadang malah melawan, malah seneng mereka ini dapat lawan ini kan ya. Tapi jenengan bisa cara yang lain sesuai kemampuan. Misalnya datang, oh ternyata dia suka permen atau cilok ya, yang murah-murah itu bawain. Syukur-syukur jenengan bawa amplop yang lebih tebal, tidak masalah. Ya. Tapi jangan lupa nasihati ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan untuk ya wasilah jenengan taubat ya. Nutup aurat, belikan jilbab kalau perempuan misalnya. Atau kalau antum sibuk bekerja, gara-gara itu tidak mau datang hadir kajian, udah hari ini jangan kerja. Hari apa nih? Kamis ya. Fokus fisiknya dijaga supaya di sore hari bisa datang di kajian kisah, contohnya seperti itu. Jadi jenengan bisa jamin, yang terutama yang kerja harian Pak ya, yang kerja harian itu kadang mereka beralasan tidak mau ngaji gara-gara cari ma'isyah. Itu tidak ada salahnya. Permasalahannya seluruh tahun tidak pernah ngaji ini. Kemudian padahal ada waktu. Ya, ketika jenengan punya harta bisa dengan itu. Berarti poinnya adalah jalan dakwah ini bermacam-macam. Tidak harus dengan majelis resmi seperti ini Pak ya. Ini resmi atau resmi ya? Atau dengan orasi di mimbar, khutbah Jumat, kultum, tidak harus seperti itu. Ya. Makanya salut sebagian teman-teman kita itu mereka mengajak semampunya, ayo sholat, ayo ngaji gitu ya. Jadi tidak harus sempurna dulu. Jam 7 Mas. Berapa menit lagi? 7:04, siap. Ya. Ya, insya Allah. Ya. Tadi kan sifat yang nomor berapa tadi? Sifat dia adalah berilmu Pak ya. Berilmu. Betul, sifat muslih tadi berilmu. Lah, ada poin tambahan, bukan hanya sekedar ilmu biasa, tapi dia harus yakin, yaitu ilmu yakin. Ya, jadi dia harus yakin terhadap ilmu yang dia yakini. Ketika itu akidah yakin, ketika itu fikih yakin juga. Ya, tidak setengah-setengah. Ini wajib atau mubah atau sakar PDW misalnya. Hati-hati ini. Dalilnya adalah Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, mereka mendapatkan petunjuk atau menunjui orang lain bi amrina dengan perintah kita lamma sabaru ketika mereka sabar. Ya, ini ada kaitannya dengan sabar tadi tapi sudah selesai. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami itu yakin, enggak ragu, Pak. Baik ayat kauniyah ya, yang ada di muka bumi ini, keluar biasaannya alam nih, Pak. Ini menunjukkan yang menciptakan luar biasa. Kecanggihan niki ya. Kok iso empuk-empuk seperti ini bisa mengeluarkan suara yang besar. Ya. Ini kalau Firaun datang di zaman sekarang pasti heran, pasti disembah-sembah mungkin ya. Ini kok luar biasa sakti gitu kan. Iya. Jadi maksudnya ini yang ciptakan siapa kok luar biasa, menyembah mekaniknya misalnya, teknisinya. Yang luar biasa seperti berarti yang ciptakan ini ahlinya lah. Alam semesta yang sebesar ini, yang dimana
besar kita hanya setitik kecil. Berarti zat yang maha menciptakan itu sangat luar biasa. Ini contoh ayat kauni harus yakin Pak jenengan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Jenengan maos membaca, hadis juga membaca, itu harus yakin isinya, kandungannya. Jangan ragu. Itu rahasianya kenapa di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Gitu. Syaratnya bagi orang yang beriman harus ini dulu, jangan ragu. Karena kalau ada orang ragu terhadap kebenaran din ini, senes tiang muslim. Ya, karena salah satu cabang kekafiran adalah kafir ragu, gara-gara ragu. Islam ini benar apa salah ya? Atau Islam ini salah satu yang benar saja? Semua agama benar karena semua jalan menuju surga. Surganya mbahnya ya. Orang seperti ini, perkataan seperti perkataan yang bukan sifat orang mukmin, ya, bukan sifat orang mukmin. Faedah, manfaat seorang muslim harus yakin apa Pak? Salah satunya ketika dia didebat. Ya. Ketika jenengan nahi mungkar contohnya, mereka berdalil, enggak ini kan boleh, dalilnya ini. Padahal bukan pada tempatnya. Ya. Ketika jenengan melarang orang pacaran, melarang orang berzina di tempat-tempat dugem itu. Zina itu haram dan sebagainya. Mereka ada dalilnya. Kan yang dilarang mendekati zina di surat Al-Isra. Nah, hati-hati di sini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra. Jangan mendekati zina karena itu merupakan suatu perbuatan keji, keburukan. Bagaimana jenengan menjawab seperti itu ketika ilmunya setengah-setengah? Mereka pakai akal, otak-atik gatok di ayat tadi. Kan yang dilarang mendekati, berarti kalau melaksanakan tidak dilarang, boleh halalan thayyibah. Bahkan tujuan mereka, ya, bahkan tujuan saya kata mereka, menyenangkan hati lawannya itu. Ya, kan menyenangkan hati kan bagian dari kebaikan. Gitu. Bagaimana jenengan ketika tidak yakin terhadap ayat-ayat ini, ilmunya mungkin sudah ada, cuman masih ada keraguan. Sebenarnya dari logika saja dia salah Pak, salah memahami ayat tadi. Memahami yang benar adalah apa? Mendekati saja, apalagi mendekati saja tidak boleh, dilarang apalagi melakukan. Kenapa orang tua kita melarang kita mendekati jurang? Kenapa Pak? Takut jatuh. Mendekati saja, tidak boleh apalagi menyemplung gitu. Jadi diskusi dengan mereka itu sebenarnya mudah sebelum ke ayat itu, ya, dengan logika sehari-hari saja. Kalau jenengan meyakini seperti itu, coba. Ketika orang tua Anda melarang Anda mendekati jurang, berarti boleh nyemplung jurang. Jenengan praktek, silahkan misalnya. Jenengan tantang seperti itu, ketika dia mau, yaudah silahkan berzina. Saya yakin tidak ada yang mau. Ya. Artinya apa? Larangan mendekati berarti larangan juga nyemplung langsung, yaitu nempel terhadap konten yang target yang dilarang tadi. Nah, itu ya. Di samping masalah ini jelas ya, masalah ini udah kesepakatan ulama ya. Bahkan ma'lumun minad din bidarurah. Sesuatu yang harus orang tahu bahwa ini keburukan. Bahkan banyak atau mayoritas orang di luar sana, zina ini banyak madaratnya. Penyakit HIV AIDS dan sebagainya itu kan gara-gara ini Pak ya. Jadi sebenarnya tidak butuh, bukan tidak butuh ya. Belum langsung ke hadis, belum ayat, belum dalil, itu secara akal, secara praktek di luar itu ini suatu penyakit masyarakat. Siapa ya? Nanti kalau ada kemungkaran seperti ini, siap mengingkari dengan semampunya, insya Allah ya. Saya tidak tahu di Magetan ini markasnya di mana, saya tidak tahu. Ya, mungkin jenengan lebih tahu yang lebih lama bersinggungan dengan mereka. Wallahu a'lam. Karena ini penyakit dan bahaya Pak. Ketika tidak ada musleh, tidak ada yang mengingatkan barang satu orang, ya alhamdulillah, barang satu orang minimal azab Allah semakin dekat. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya. Tidaklah Rabb kamu mengazab suatu kaum, menghancurkan, membinasakan suatu kaum selama di sana masih ada yang mengingatkan, masih ada muslih. Artinya apa? Ketika tidak ada yang mengingatkan maksiat-maksiat tadi, bukan hanya zina, banyak sekali, tidak perlu disebutkan.
maka tunggulah azab Allah. Ya. Tapi fokus di poin sifat tadi adalah yakin. Jadi kita harus yakin, Pak. Ketika jenengan larang pada sesuatu, jenengan yakin itu haram. Ketika jenengan ngajak kepada kebaikan, contohnya sholat, jenengan harus yakin sholat itu wajib. Bahkan rukun Islam. Rukun, salah satu rukun yang 5 itu. Dalilnya sangat banyak sekali. Jenengan harus yakin. Ketika ada syubhat misalnya, ada syubhat yang mencapek-capek hati. Saya pernah mengalami juga dulu, ya, dari sebagian saudara jauh. Ketika diajak sholat, alasannya nopo? Berdalil, sholat kan cukup dengan mengingat Allah. Di surat Toha, ya, ketika Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau saya sudah mengingat, berarti aku udah sholat. Itu kesimpulan bodoh. Kesimpulan yang tidak sesuai dengan dalil. Karena dia hanya menyomot satu dalil. Mengingat itu bantahannya Pak ya. Mengingat itu salah satu tujuan sholat. Bukan cara sholat. Cara sholat sudah Rasul contohkan, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Jangan harus yakin bahwasanya sholat itu tidak cukup dengan mengingat. Mengingat itu salah satu cara sholat. Kalau dengan sholat dari awal sampai akhir nggak ngingat sama sekali, berarti boten sah sholatipun. Nggak khusyuk 100% berarti tidak sah sholatnya. Ya, itu berarti faedah mengingat itu seperti itu ketika sholat. Tapi masalahnya orang ini nggak tahu sekarang sudah tobat atau belum. Ya, sekarang di Surabaya Pak ya orangnya. Sudah tobat belum? Dia bekerja sebagai satpam, ya. Dengan alasan kalau ditinggal nanti didatangi maling. Tapi masalahnya dia ngeri syubhatnya, yaitu dengan cara berdalil tadi. Udah saya cukup sholat dengan tekluk gitu katanya. Cukup gini sudah sholat dengan dalil tadi. Itu salah kaprah. Berarti ini pentingnya ilmu dan yakin. Yakin akan kewajiban sholat bukan hanya dengan hati tapi dengan perbuatan. Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis hanya dengan otak kita sendiri, dengan akal kita sendiri, tanpa merujuk ke Rasul yang ngajari menafsirkan hadis dan menafsirkan ayat, maka apa gunanya Nabi diutus? Ya, apa gunanya Rasul mengajarkan? Rasul mengajarkan sholat dengan gerakan, sholat dengan ini, ya, bukan hanya sekedar mengingat. Mengingat itu hanya salah satu tujuan dan salah satu yang harus dilakukan di sholat, yang harus dilakukan sholat. Berarti apa? Berarti bukan hanya mengingat dan gerakan juga, dan juga melafalkan Al-Fatihah itu rukun juga. Barang siapa yang tidak membaca maka boten sah. Ini pembahasan fikih yang lain. Masih ada sekitar 4 menit. Sabar sudah, ilmu sudah, yakin sudah. Yang kurang apa Pak? Prakteknya ya. Yang kurang dalil dari hadis ya. Insya Allah di sisa waktu ini nanti sebelum sesi tanya jawab kita akan paparkan beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW. Dan dalil hadis ini tambahan juga sifat ya, di samping sifat-sifat yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Sifat yang selanjutnya yang Rasul sebut di dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini ada kaitannya dengan zaman sekarang yang terjadi sekarang. Rasul bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Tidaklah suatu kaum, dan itu terus berlanjut dari dulu sampai nanti hari kiamat ya. Min ummati, dari umat Rasulullah SAW, qa'imatan bi amrillah. Terus ada kaum yang mengajak kebaikan, berjihad fisabilillah. Jadi tidak mungkin punah, Pak. Orang muslim muslih itu mesti ada. Ya. Tapi tempatnya di mana? Wallahu bisawab. Mudah-mudahan di Magetan ada Pak ya, insyaallah. Ya. Jadi la yazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq atau dzahiruna 'alal haq dalam riwayat lain. Yang mereka itu mengajak kebaikan, nampak wujudnya, nampak di atas kebenaran. Di atas kebenaran mesti ada. Sifatnya apa? Sifatnya la yadhurruhum man khadzalahum. Tidak ada efek keburukan
dari para penggembos. Nah, ini penting sekali. Jadi di praktek lapangan nanti ada orang-orang yang menggembosi dari kalangan kawan sendiri. Jadi la yadurruhum man khadalahum. Di sini para penggembos dari kalangan kawan sendiri yang mereka punya kekuatan. Yang seharusnya kekuatan tersebut digunakan untuk membantu, Pak ya. Membantu dakwah, membantu jihad fisabilillah, tapi malah gembosi. Gembosi itu kan apa maksudnya? Bukan ya mengempesi ban itu loh, menggembos. Jadi nggak bisa jalan, menghalangi, ya. Orang ini nggak dorong, tapi malah membuat macet, ya, membuat macet. Lah, adanya bentuk orang seperti ini tidak membuat madorot orang yang tadi terus berjalan. Walaupun digembosi, nggak bisa gembos gitu, Pak ya. Maksudnya mereka berusaha gembosi tapi nggak bisa gembos. Sifat selanjutnya, au khalafahum. Kalau yang khalafahum ini dari kalangan non kawan sendiri, yaitu musuh. Dari kalangan musuh diserang tidak ada bahayanya. Jadi orang-orang musuh ini, Pak, orang-orang musuh ini baik digembosi dari kawan sendiri atau dari musuh langsung tidak gentar. Maju terus, pantang menyerah, tidak gentar sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun 'alan nas. Atau hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Artinya apa? Sampai datang urusan Allah, maksudnya adanya angin yang mematikan mereka nanti di hari kiamat. Maksudnya sebelum hari kiamat. Ya. Jadi adanya bentuk orang seperti ini, Pak, kaum yang muslih, yang mengajak kebenaran itu ada terus dari dulu sampai hari kiamat. Mesti ada. Mustahil punah. Kita yakin akan hadis ini. Kapan mereka punah? Sebelum hari kiamat meletus. Yaitu ketika Allah kirimkan angin. Seliwir mencabut nyawa orang-orang mukmin. Itu baru habis orang-orang muslih. Maka ayo kita menjadi bagian dari mereka, yaitu orang-orang yang muslih, yang ahli ilmu, kemudian berjihad fisabilillah, dakwah dengan hak dan juga kesabaran. Ya, siap nih, guys? Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Dengan sifat tadi, Pak ya, tidak mudah digembosi dan juga tidak gentar dari musuh. Kemudian sifat selanjutnya, sifat ini penting sekali. Jangan-jangan kita mempunyai sifat ini, yaitu sifat yang dijauhi. Kalau ini sifat yang dijauhi dan juga harus diamalkan dari sisi yang lain. Maksudnya apa? Kita baca hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang, kemudian dilemparkan di api neraka. Dilemparkan di api neraka. Fatandaliqu aqtabu finnar. Setelah dilempar itu, kemudian selanjutnya efeknya apa? Di api neraka, ususnya brodol. Ususnya orang tadi keluar dari dalam perutnya. Usus, Pak. Bukan usus pitik ini, enggak. Tapi usus kita sendiri, usus orang itu sendiri. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang tersebut. Jadi orang ini karena berbuat sesuatu yang buruk, yaitu apa nanti kita jelaskan, dilempar di api neraka, kemudian ususnya keluar. Dalam suatu ayat Allah berfirman, ya, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka dituangkan air yang panas atau dikasih minum dengan paksa air yang panas. Air mengalir ke dalam usus, langsung ususnya terputus-putus. Langsung beradal ususnya. Adapun di sini ususnya bukan hanya beradal tapi keluar dari dalam perutnya. Sebab apa? Sebelum ke situ, fayaduru kama yadurul himar birohahu. Jadi setelah ususnya brodol keluar dari perutnya di neraka itu, kemudian dia muter-muter gitu, seperti keledai memutari alat untuk menumbuk gandum roha atau batu besar itu. Jadi dia muter-muter gitu. Ngapain itu ya? Fayastamiu ahlun nari alaihi fayaqulun. Kemudian setelah para penghuni neraka yang lain pada melihat, merasa aneh. Ya. Ini kok beda ini, tampil beda, kenapa ini?
Ya, cara azabnya di azab Allah kok beda seperti ini, kenapa? Yang semakin mereka heran, dia dulu di dunia mengajak kebaikan. Dohirnya adalah muslih. Nah, ini hati-hati ya. Mereka berkata, jadi penduduk neraka itu pada gerombol, bukan kajian, bukan, tapi melihat ini, merasa aneh. Ini kok beda sendiri. Fayaqulun, ahlu neraka yang lain pada mengatakan bareng-bareng, fulan, wahai kamu fulan, nyebutkan namanya gitu ya. Masya'nuka, kamu ngapain? Apa urusanmu kok seperti ini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf. Bukankah dulu di dunia kamu itu muslih? Bukankah kamu di dunia itu mengajak kebaikan? Kok kamu bareng-bareng ikut kita? Yang dimana kita nggak mau kebaikan itu, gitu. Makanya mereka masuk neraka, gitu kan ya. Watanhana anil munkar. Kamu dulu di dunia mencegah kemungkaran, tapi kok kamu ikut nyemplung ke neraka, kenapa? Gitu ya. Kenapa Pak kira-kira? Qala, orang tadi yang Allah adab tadi menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wal ati. Saya dulu ngajak kebaikan, tapi aku sendiri nggak mendatanginya. Ngajak sholat, tapi setelah yang diajak itu ke masjid, dia malah kabur, malah ke PS, malah ke tempat-tempat yang lain. Ketika waktunya sholat, ini hati-hati. Hati-hati bagi bapak-bapak juga ketika ngajak anaknya sholat. Ayo nak sholat, ibu-ibu juga, ayo nak sholat, tapi masih megang HP. Sampai waktu habis, hati-hati di sini. Ya. Ngajak, ayo itu bapakmu ke masjid, sana nak ke masjid, tapi dia sendiri nggak sholat. Ini hati-hati. Kemudian, kata orang yang di neraka tadi juga ngomong, wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Sebab dia diazab, apa Pak? Dia ketika di dunia mencegah dari kemungkaran, tapi dia malah mengerjakan. Dia malah mengerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan melakukan ini haram. Jangan melakukan zina, ini haram. Tapi dia sendiri di belakang itu, di belakang layar. Di belakang layar dia. Ya. Tapi tetap dimonitor oleh malaikat. Hati-hati di sini. Ketika jenengan tutup seluruh pintu, tidak ada yang melihat dari makhluk kecuali mungkin malaikat. Allah Subhanahu wa taala, Khalik. Ya. Jangan kira di sana tidak ada yang melihat. Dia malah melakukan, padahal dia di luar rumah melarang, tidak di atas mimbar melarang. Di kajian kisah melarang, tapi dia malah di luar itu malah melakukan. Ini sebagai teguran keras atau peringatan keras, peringatan mendalam bagi kita semuanya, terutama yang ngomong di depan ini, Pak. Ya. Maka hati-hati. Jangan-jangan kita ketika menjadi muslih, nampaknya muslih tapi malah ikut nyemplung bersama orang-orang yang tidak manut tadi ketika jenengan ajak itu. Nah, ini hadis yang sangat agung, ya. Bukan hanya untuk Pak Agung, tapi untuk semuanya, Pak ya. Hadis saya agung, sangat ngeri sekali, peringatan bagi kita semuanya, ya. Karena para dai, para ulama, para penuntut ilmu itu pahalanya besar, maka resikonya besar, ya. Dan karena surga itu mahal, maka caranya juga nggak mudah. Jadi setelah ini kemudian jangan takut, Pak. Saya nggak mau lah. Saya belum suci ibaratnya. Saya masih melakukan ini, jangan. Ya. Jenengan kalau sukses, maksudnya ketika mengajak, jenengan juga ikut nimbrung di kebaikan itu, ngajak kebaikan. Ketika melarang kemungkaran, jenengan bisa menjauhi pahalanya sangat besar sekali. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Jadi betapa tidak ada perkataan yang lebih bagus dari orang yang mengajak dengan kebaikan. Ya. Jadi dai ini sangat luar biasa, dan juga mengajak secara umum menjadi muslih itu luar biasa besar pahalanya. Bahkan di dunia sudah ada efek positifnya, yaitu apa? Sebuah desa, sebuah kota, kabupaten tidak diadab gara-gara ada muslih walaupun satu. Siap jadi dari kalangan sini? Insya Allah semuanya, Pak ya. Ya, insya Allah semuanya. Di sini jenengan perwakilan dari kota-kota atau desa-desa, itu minimal jenengan jadi wakil. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Jangan sampai di suatu desa kemungkaran ada, kemudian jenengan malah diam. Hati-hati. Mentok-mentoknya jenengan nggak bisa meringati mereka, jenengan segera kabur, pindah dari desa itu, karena ya tidak lama itu akan datang adab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemungkinan besar ada datang Allah Subhanahu Wa Taala adabnya. Ketika jenengan memang
tidak bisa menjadi muslih. Ya, tidak bisa menjadi muslih. Tampaknya dari sisi dalil kami cukupkan. Ya, ada beberapa dalil. Contohnya Rasulullah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah suatu nabi diutus kecuali pernah sekali dalam seumur hidup, atau mayoritas nabi ya, itu pernah menggembala domba. Ini salah satu dalil dari sebagian ulama atau ahli ilmu dimasukkan ke bab ini, yaitu sifat seorang muslih dia harus belusukan juga. Maksudnya jangan malu untuk bekerja juga. Jangan sampai ketika kita ayo ngaji, mana amplopnya? Ayo hati-hati di sini. Ya. Kalau dia dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan meminta. Ya. Kecuali memang terpaksa banget tidak bekerja dan harus mengisi misalnya. Ya. Maksudnya di poin ini seorang muslih dia dari sisi finansialnya cukup lah ya. Sehingga dia fokus ketika menjadi muslih. Sehingga dia tidak kere terhadap orang yang diajak tadi. Kenapa? Karena salah satu fitnah orang yang diajak adalah, kamu kan aku yang biayai misalnya. Kamu kok berani ngajak aku? Gimana itu bantahnya, Pak? Ya, salah satu bantahnya adalah, saya bukan orang yang Anda maksud. Salah orang. Ya, saya adalah fulan, kamu salah orang. Adapun dia adalah yang kamu kasih makan. Sedangkan saya sudah mandiri. Itu salah satu sifat muslih yang disebutkan di sini. Tapi ini sebenarnya relatif, Pak ya. Poin yang terakhir ini adalah sebenarnya relatif, tergantung orangnya. Betapa banyak seorang dai yang dia sudah terbiasa makan 3 hari sekali ya. Rasul sendiri beberapa kali melilit perutnya gara-gara tidak ada makanan. Tidak pernah, kata Aisyah, Rasulullah itu 3 hari berturut-turut kenyang perutnya. Mesti ada selaan salah satu hari dari 3 itu lapar, luar biasa. Jadi dai itu ya, kalau kuat lapar tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia nggak kuat, bekerja secukupnya. Bahkan di sini contohkan, kenapa? Jangan gengsi walaupun dia harus menggembala domba. Ya. Bahkan banyak miliarder yang gembala domba, Pak. Karena dombanya bukan hanya satu, pinten, ya, ratusan gitu aja. Bahkan dia jadi bosnya, tidak masalah. Ya, jangan malu di sini. Ya. Jadi poin di sini adalah seorang dai itu jangan malu ketika dia mengerjakan yang halal. Ini kan halal, Pak ya. Mungkin dipandang sebagian orang yang kita ajak itu kadang orang kaya, Pak ya. Yang ngair itu kadangnya orang kaya. Misalnya kita mendatangi, ya, kita punya harta sekian. Mereka akan memandang fisik kita sebelum konten yang kita sampaikan. Kamu itu siapa? Kesini saja pakai sandal jepit, swallow. Ya. Kesini saja pakai motor buntut atau bahkan mungkin sepedaan, ontel, ya. Jalan kaki. Jangan berkecil hati, karena itu bukan poin yang kita sampaikan. Betapa banyak para nabi itu biasa-biasa saja, tidak kaya, tapi fokusnya di kontennya, fokusnya di ya, konten dakwahnya itu. Materi yang kita dakwahi itu apa? Kenapa? Karena dunia ini Allah kasih untuk orang baik dan orang non baik. Allah kasih semuanya. Tapi untuk akhirat hanya kasih orang baik saja. Yaitu yang menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk infak fisabilillah. Itu. Jadi dengan rencana pergi haji harus dengan ilmu, yakin insyaallah taala akan Allah beri kemudahan ketika berdakwah di sana, ketika menjadi orang muslih, mengislah kaumnya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wasikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, dan mohon maaf atas kesalahannya jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Semoga kita diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhi dari kematian buruk, su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.